Halo semua, welcome back to my channel. Kita sering lihat orang kaya di Indonesia pakai barang mewah. Tapi apa benar isi dompet dan rekening mereka sebanyak yang kita kira? Ternyata banyak dari mereka yang hidupnya sekedar tampak kaya dan justru banyak yang stres karena hutang. Di video kali ini kita akan bahas kondisi keuangan orang kaya Indonesia yang sebenarnya. Bukan untuk iri, tapi untuk kita ambil pelajarannya. Dari cara mereka mikir, alokasi duit, sampai cara mereka bertahan di tengah resesi dan harga yang semuanya pada naik. Nah, kita semua pasti pernah lihat di sosmed, teman atau selebgram yang pamer mobil baru, jalan-jalan ke Bali atau beli tas branded. Langsung deh mikir, wah, kaya banget sih ini orang. Gue kapan? Tapi saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bikin kalian kaget. Banyak dari mereka yang tumbang di tengah jalan. Banyak yang ternyata cuma tampak kaya doang. Pas harga BBM naik, harga sembako naik, mereka justru kelabaan. Loh, kok bisa? Di sini kita nggak akan bahas teori yang muluk-muluk. Kita bahas kenyataan pahit dan strategi cerdas orang kaya Indonesia dalam mengelola uang. Kita jadikan pelajaran biar kita yang gaji pas-pasan bisa survive dan malah pelan-pelan naik kelas. Nah, kalian wajib nonton sampai habis karena di akhir nanti ada action plan sederhana yang bisa kalian lakukan bahkan dengan gaji 3-5 juta sebulan. Yang pertama, kita harus luruskan dulu persepsi tentang kaya ala Indonesia. Banyak banget yang salah kaprah. Orang Indonesia sering banget ngejar gengsi ketimbang aset. Contoh nyata nih, si A kerja di Jakarta, gaji 15 juta, maksa diri kredit mobil MPV 500 juta, cicilan 8 juta per bulan, biaya hidup dan kos 7 juta. Jadi dia minus tiap bulan. Dia kelihatan kaya, tapi sebenarnya dia kerja buat bayar bank. Sementara si B jualan bakso di kaki 5, penghasilan bersih 10 juta per bulan, naik motor butut, tapi udah punya 3 gerobak bakso yang dia sewakan ke karyawannya masing-masing 1,5 juta per bulan. Total dia dapat 4,5 juta dari sewa gerobak. Asetnya menghasilkan uang. Nah, si B inilah yang sebenarnya lebih kaya. Net worth itu raja. Kekayaan sejati itu sama dengan aset dikurang hutang. Banyak orang Indonesia yang net worth-nya minus karena hutang konsumtif, kayak mobil, HP, liburan yang lebih besar daripada asetnya. Mereka kaya di Instagram, tapi miskin di aplikasi bank. Nah, kalau gitu orang kaya beneran di Indonesia sumber uangnya dari mana dong? Jawabannya hampir pasti bukan dari gaji, karena gaji itu ada batasnya. Jadi pertanyaannya sumber uangnya dari mana aja? Yang pertama dari bisnis. Ini sumber utama. Mulai dari warung tempe, kontrakan, sampai ekspor barang. Mereka punya sistem yang menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Itulah sebabnya banyak yang rela keluar dari pekerjaan kantoran yang nyaman untuk buka usaha seberat apapun itu. Yang kedua dari properti. Ini favoritnya orang Indonesia. Mereka beli tanah di lokasi yang suatu hari akan berkembang atau bangun rumah kontrakan. Sewa itu adalah pemasukan pasif yang sangat stabil. Yang ketiga dari komisi atau dari broker. Jadi perantara atau sales. Komisinya bisa gila-gilaan untuk sekali deal. Misal jadi broker properti atau jualan produk ke perusahaan besar. Yang keempat dari investasi, tapi investasi yang benar. Bukan main saham gorengan, tapi beli saham blue chip untuk dividen atau reksadana pasar uang untuk dana darurat. Intinya, mereka tidak menukar waktu dengan uang. Mereka menciptakan atau memiliki mesin pencetak uang.
Dan sekarang kita akan coba bahas pola pikirnya. Ini yang bisa kita tiru mulai dari sekarang, meski uang kita masih sedikit. Yang pertama yaitu hidup sederhana dan berinvestasi ganas. Live frugally, invest aggressively. Banyak orang kaya yang pelit untuk hal-hal yang gak penting. Makan di warteg, baju biasa aja. Tapi untuk beli aset atau investasi, mereka berani keluar uang besar. Yang kedua, uang kita harus bekerja. Money must work. Uang yang nganggur di rekening adalah uang yang bodoh. Mereka langsung putar uangnya, entah beli barang dagangan, tambah kontrakan, atau masukin ke investasi. Yang ketiga, relationship is currency. Relasi adalah mata uang. Jadi mereka bangun jaringan yang luas, bukan untuk sombong, tapi untuk cari peluang bisnis. Seringkali satu telepon bisa membuka pintu rezeki. Yang keempat, mereka selalu ada untuk orang lain. Orang yang paling dibenci adalah orang yang pelit ilmu dan pelit bantuan. Mereka yang dermawan justru rezekinya sering lebih lancar. Kondisi ekonomi lagi susah kayak sekarang. Harga semua naik, orang kaya yang pinter, mereka ngapain ya? Yang pertama, likuiditas adalah raja. Mereka pegang cash lebih banyak, dana darurat diperbesar. Jadi kalau ada aset bagus yang dijual murah karena pemiliknya panik, mereka bisa langsung sikat. Contohnya beli emas atau tanah saat harga turun. Yang kedua, hentikan pengeluaran bodoh. Mereka delay beli mobil baru, tunda renovasi rumah yang gak perlu, fokus pada pengeluaran yang menghasilkan. Yang ketiga, double down on existing business. Mereka fokus memperkuat bisnis yang sudah ada dan menghasilkan cash flow, bukan malah meluncurkan produk baru yang berisiko. Yang keempat, cari peluang di kesusahan. Ada yang mulai bisnis jasa perbaikan, mengingat karena ada orang yang prefer memperbaiki daripada membeli yang baru, atau jualan barang-barang yang lebih hemat. Mereka tidak panik. Mereka justru melihat krisis sebagai sell season untuk berburu aset. Namun jangan dikira mereka anti gagal. Banyak juga yang jatuh. Ini jebakannya biar kita tidak ikut tersandung. Yang pertama itu sombong dan gengsi. Pas lagi naik, beli ini itu buat pamer. Akhirnya pengeluarannya pun membengkak. Yang kedua, terjebak investasi bodong. Tertarik dengan iming-iming return gila-gilaan. Dari forex ilegal, crypto scam, sampai investasi kebun emas. Prinsipnya kalau terlalu indah untuk jadi kenyataan, probably itu bukan kenyataan. Yang ketiga, hutang konsumtif. Seperti kredit barang mewah yang nilainya langsung anjlok. Ini malah memperburuk finansial. Yang keempat, tidak punya dana pensiun. Semua uang diputar di bisnis yang beresiko, pas bisnisnya tumbang, jatuhnya juga sangat keras. Oke, sekarang hal paling penting, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini action plan sederhananya. Yang pertama, kita harus audit keuangan. Jadi catat semua pemasukan dan pengeluaran selama 3 bulan. Kalian akan kaget sendiri kemana duit kalian itu mengalir. Yang kedua, potong pengeluaran bodoh. Kurangi jajan kopi, pulsa game, atau langganan yang gak kepake. Alokasikan itu untuk dana darurat dulu. Targetkan 3 kali pengeluaran bulanan. Yang ketiga, cari side hustle. Bisa jualan online, jadi driver online, atau kerja freelance sesuai skill. 200-300 ribu sehari itu sudah 6-9 juta sebulan loh. Yang keempat, beli aset kecil-kecilan. Dana darurat udah cukup, sekarang alokasikan uang untuk beli aset. Bisa dimulai dengan reksadana pasar uang atau emas logam mulia. Bisa lewat aplikasi mulai dari 10.000 per hari. Yang kelima, tentu saja tingkatkan skill. Ikut kursus online gratis atau berbayar yang murah. Skill yang kalian punya adalah aset terbaik yang tidak bisa diambil orang. Jadi kalian tidak perlu jadi sempurna. Lakukan perlahan-lahan tapi konsisten.
Kekayaan itu bukan tentang cepat kaya, tapi tentang perlahan-lahan tidak miskin lagi. Gimana guys? Ternyata rahasianya bukan pada jumlah uangnya, tapi pada cara kita memandang dan mengelolanya. Yang penting kita mulai hari ini. Komen di bawah ya, pengeluaran bodoh apa yang akan kalian kurangi mulai bulan depan. Silakan share juga pengalaman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.